Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan ini untuk pertemuan tentang mata kuliah manajemen industri, dan ini kita mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan sempat dan sehat untuk mengadakan pertemuan pada siang hari ini. Ini untuk penyusunan pernyataan diri dosen, unjuk kegiatan di Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran dengan penyampaian materi kuliah manajemen industri. Materi kuliah manajemen industri, kode mata kuliah MKK 0704039 semester 6, dosen pengampu Insinyur Fukul Hakim STMSI, Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Untuk CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama pengetahuan sains dan teknik, Science and Engineering Knowledge. Yang kedua, perancangan dan pengembangan solusi yang memperhatikan lingkungan dan berkelanjutan atau Engineering, Design and Development of Solution based on Environment and Sustainability. Yang ketiga, eksperimen dan analisis data atau Experimental and Data Analysis. Untuk deskripsi mata kuliah manajemen manufaktur. Yang pertama, menjelaskan tujuan manajemen manufaktur dan mengidentifikasi aktivitas proses manufaktur. Yang kedua, merencanakan kebutuhan material atau MRP. Yang ketiga, membuat perencanaan dan pengendalian produksi. Yang keempat, membuat dan mengisi kartu proses dan membuat diagram cepat rencana. Yang kelima, menghitung waktu dan harga dasar rencana produk. Yang keenam, membuat diagram dispatch aktual, menghitung harga aktual produk. Yang ketujuh, mengevaluasi proses manufacturing. Yang kedelapan, mendeskripsikan konsep tentang logistik, pengertian material just in time atau JIT. Yang kesembilan, menghitung kelayakan pengadaan material. Yang kesepuluh, mencatat sediaan material FIFO/LIFO average. Yang ke-11, memprediksi kebutuhan material untuk satuan periode ke depan. Yang ke-12, melakukan penyimpanan material berdasarkan lokasi yang tercantum dalam catatan stok material. Untuk komponen dan bobot penilaian, yang pertama tugas A 20%, yang kedua presensi kehadiran B 10%, yang ketiga ujian kompetensi tengah semester C 30%, yang keempat ujian kompetensi akhir semester D 40%. Nilai akhir A kali persentase A, B kali persentase B, plus C kali persentase C, dan D kali persentase D. Ini untuk materi yang pertemuan pertama. Ini di sini saya sampaikan tentang materi menjelaskan tujuan manajemen manufaktur dan mengidentifikasi aktivitas proses manufaktur. Jadi untuk kemampuan akhir yang diharapkan ini untuk mahasiswa, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini ada kemampuan akhirnya untuk hard skill-nya, mahasiswa mampu mengkomunikasikan pemahamannya tentang menjelaskan tujuan manajemen manufaktur dan mengidentifikasi aktivitas proses manufaktur. Untuk soft skill-nya, mahasiswa memiliki manajemen pribadi, keterampilan sintesis dan analisis, belajar sepanjang hayat, kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama kelompok, keterbukaan terhadap keberagaman, integritas dan konsisten terhadap keterampilan organisasi dan kepemimpinan. Ini untuk yang berikutnya ada kriteria penilaian atau indikator. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami, identifikasi dan menjelaskan tujuan manajemen manufaktur dan mengidentifikasi aktivitas proses manufaktur. Yang kedua ini menyampaikan ide atau pertanyaan. Jadi nanti di akhir perkuliahan mahasiswa bisa mengajukan pertanyaan. Ini yang pertama tentang mengidentifikasikan manajemen manufaktur. Apa itu manajemen manufaktur? Manajemen manufaktur secara umum mengacu pada praktek pengelolaan seluruh proses produksi dalam sebuah perusahaan manufaktur, mulai dari perencanaan hingga pengembangan produk. Ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, kapasitas, pengendalian, persediaan, manajemen kualitas, manajemen risiko, dan manajemen perubahan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi,
fleksibilitas dan profitabilitas perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Jadi untuk elemen-elemen kunci dalam manajemen manufaktur ini ada beberapa hal. Ini yang pertama, perencanaan dan pemrograman produksi. Nanti menentukan apa yang akan diproduksi, kapan dan bagaimana. Ini yang kedua, manajemen sumber daya. Ini mengelola bahan baku, tenaga kerja, ini ada peralatan yang ditetapkan. Ini yang ketiga, manajemen rantai pasokan. Ini mengelola aliran bahan baku, produk setengah jadi dan produk jadi dari pemasok hingga konsumen. Berikutnya ada manajemen perubahan, mengelola perubahan dalam proses produksi seperti perubahan desain produk, proses atau teknologi. Yang berikutnya manajemen resiko, mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengelola resiko yang dapat mengganggu proses produksi. Berikutnya manajemen informasi, menggunakan sistem informasi untuk memantau dan mengendalikan seluruh proses produksi. Yang berikutnya manajemen produksi mencakup setiap bagian dari proses produksi dan saat produk dirancang hingga saat produk meninggalkan pabrik, alurnya harus lancar. Selain itu, manajemen harus mampu membantu sikap karyawan memahami peran mereka dan bagaimana peran tersebut terkait dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Untuk elemen penting ini manajemen produksi meliputi pertama, merencanakan tata letak peralatan dan aliran material. Yang kedua, penjadwalan produksi berjalan. Yang berikutnya, memenuhi sasaran volume dan kualitas. Ini untuk tujuan dari manajer manufaktur adalah pertama, menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang kedua, bekerja dengan efisien terbesar. Kirimkan produk dengan harga serendah-rendah mungkin. Untuk mencapai tujuan ini dilakukan perencanaan yang matang, pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan serta penganggaran yang ketat. Untuk mengelola proses produksi, manajemen operasi melibatkan pengawasan site, perakitan yang efisien dan menjaga biaya seminimal mungkin. Yang berikutnya itu apa? Manajemen inventaris sangat penting agar kekurangan bahan baku tidak menghentikan produksi. Di sisi lain, manajer produksi harus memastikan bahwa dana perusahaan yang berlebih tidak terikat pada penyimpanan inventaris untuk jangka waktu yang lama. Salah satu tantangan signifikan bagi semua bisnis manufaktur adalah pemborosan. Namun pemborosan merupakan pengeluaran yang tidak perlu karena pengendalian yang lebih ketat terhadap metode produksi seringkali dapat mengurangi atau menghilangkan pemborosan. Ini adalah salah satu area yang perlu diperhatikan. Ini berikutnya, sistem MRP dapat membantu karena manajer produksi dapat melacak setiap aspek proses manufacturing secara real time. Ini berikutnya, dalam manajemen manufaktur menggunakan komputer baik sebagai sistem konseptual maupun sebagai suatu elemen dalam sistem produksi fisik. Evolusi komputer sebagai suatu sistem manufaktur konseptual paling mudah dilihat dalam area persediaan. Awalnya terdapat sistem yang menentukan titik pemesanan kembali atau reorder point atau ROP. Setelah ROP muncul konsep MRP. Pertama diarahkan sebagai material recruitment planning atau MRP dan kemudian sebagai manufacturer research planning atau MRP2. Sistem MRP menawarkan suatu cara untuk mencapai manajemen persediaan. Selain pendekatan ROP, MRP1 dan MRP2 terdapat pula pendekatan lain yang tidak terlalu bergantung pada teknologi komputer, yaitu just in time atau JIT. Berikutnya ini apa itu material recruitment planning atau MRP? Material recruitment planning MRP adalah suatu strategi material proaktif. MRP melihat ke masa depan dan mengidentifikasi material yang akan diperlukan, jumlah dan tanggal diperlukan. Ini yang pertama, sistem penjadwalan produksi. Sistem penjadwalan produksi menggunakan 4 file data, file pesanan pelanggan, file ramalan penjualan, file persediaan barang jadi, dan file kapasitas produksi dalam menyiapkan master production schedule. Yang kedua, sistem material recruitment planning. Sistem material recruitment planning menentukan berapa banyak material yang diperlukan untuk memproduksi jumlah unit yang diinginkan.
Ini untuk file bill of material digunakan untuk mengulangi bill of material untuk tiap jenis barang yang dijadwalkan untuk produksi dengan mengalihkan kuantitas di bill of material dengan jumlah unit yang akan diproduksi. Tujuan dari pengurangan ini untuk menentukan total kebutuhan material yang disebut kebutuhan bruto gross requirement yang akan diperlukan untuk menghasilkan produk yang dijadwalkan. Selanjutnya, file persediaan bahan baku digunakan untuk menentukan material mana yang dimiliki. Material yang dimiliki dikurangi dengan kebutuhan bruto untuk menentukan kebutuhan net requirement, yaitu jumlah yang harus dibeli untuk memenuhi jadwal produksi. Ini yang kedua, ini ada sistem capacity requirement plan. Ini sistem material planning bekerja berhubungan dengan sistem capacity requirement planning untuk memastikan bahwa produksi terjadwal sesuai dengan kapasitas pabrik. Ini berikutnya, setelah dibuat penentuan sistem material requirement planning menghasilkan beberapa output, yaitu jadwal pesanan, rencana atau planning order schedule yang mendaftarkan jumlah kebutuhan tiap material berdasarkan periode waktu. Output lain mencakup perubahan pesanan rencana yang mencerminkan pesanan yang dibatalkan, pesanan yang dipercepat, dan kuantitas pesanan yang dimodifikasi. Untuk laporan perkecualian, ini yang menandai barang-barang yang memerlukan perhatian manajemen. Ada laporan kinerja menunjukkan berapa baik sistem berkinerja. Ada laporan perencanaan yang dapat digunakan oleh manajemen manufaktur untuk perencanaan persediaan masa depan. Yang keempat, sistem pelepasan pesanan atau order sistem pelepasan pesanan menggunakan pesanan terencana untuk input dan mencetak suatu laporan pelepasan pesanan. Ini yang satu salinannya diserahkan pada pembeli di departemen pembelian untuk digunakan dalam berunding dengan pemasok, dan salinan lainnya ke manajemen rantai kerja untuk digunakan dalam mengendalikan proses produksi. Material Resource Planning MRP2, ini sistem MRP2 mengintegrasikan semua proses di dalam manufaktur yang berhubungan dengan manajemen material. Manfaat MRP2 yang pertama, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, perencanaan prioritas yang lebih baik, pelayanan pelanggan meningkat, semangat kerja pegawai meningkat, dan informasi manajemen yang lebih baik. Ini untuk gambarnya ada model sistem informasi manufaktur, ada subsistem input dan subsistem output. Ini ada sistem informasi aplikasi, waktunya subsistem produksi. Ini ada sumber internal, subsistem industrial engineering. Ini yang sumber eksternal adalah subsistem intelijen manufaktur. Ini semua masuk ke database. Ini tanda panah yang lurus ini data, yang tanda panah yang potong-potong ini informasi. Ini untuk subsistem output ada subsistem produksi, ada subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan subsistem biaya. Ini semua digunakan untuk memakai untuk informasi ini karena tanda panahnya terputus-putus. Ini tujuan manajemen manufaktur adalah untuk mengoptimalkan proses produksi agar menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya terendah, efisien, dan tepat waktu. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan seluruh proses manufaktur dari bahan baku hingga produk jadi. Yang berikutnya ini ada elaborasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Manajemen manufaktur berupaya untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan kecepatan produksi, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, mengurangi biaya. Dengan mengoptimalkan proses manajemen manufaktur dapat menurunkan produksi, meningkatkan margin keuntungan, dan meningkatkan daya saing. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Fokus pada pengendalian kualitas di setiap tahap produksi, membantu menghasilkan produk yang memenuhi standar dan harapan pelanggan. Yang keempat, mencapai kepuasan pelanggan dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Manajemen manufaktur berkontribusi pada kepuasan pelanggan dan peningkatan citra merek.
Ini yang kelima, menjaga kelangsungan bisnis dengan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas. Manajemen manufaktur membantu memastikan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Ini yang keenam, memaksimalkan bakat karyawan. Manajemen manufaktur yang baik juga melibatkan pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk pendidikan kinerja, pelatihan motivasi karyawan meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh, beradaptasi dengan teknologi. Manajemen manufaktur memanfaatkan teknologi terbaru seperti manufacturing untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas produksi. Yang delapan, meningkatkan daya saing dengan menghasilkan produk yang lebih baik dan tercampur perusahaan manufaktur bisa meningkatkan daya saing pasar. Yang kesembilan, mendorong peningkatan berkesinambungan. Manajemen manufaktur yang efektif mendorong peningkatan berkelanjutan dalam proses manajemen manufaktur yang efektif, proses teknologi dan sumber daya manusia. Yang ke-10, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Manajemen manufaktur berupaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, peralatan dan teknologi. Ini untuk tujuan utama perencanaan manufaktur adalah untuk memastikan proses produksi yang lancar dan efisien, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, penyeimbangan permintaan dan penawaran, dan pada saat yang sama melalui penundaan efisiensi dan pemborosan. Yang berikutnya, proses manufaktur. Proses teknologi mekanik ini merupakan suatu proses pembuatan suatu benda dari bahan baku sampai barang jadi atau setengah jadi dengan atau tanpa proses tambahan. Dan dari sejarah sejak pertama kali manusia mengenal logam sebagai pembuat alat-alat yang diperlukan untuk menunjang kehidupannya, maka manusia kemudian berusaha untuk mengembangkan cara pembuatan alat-alat tersebut. Pengecoran logam merupakan proses pembuatan yang pertama kali dikenal manusia, yang kemudian disusul dengan proses-proses pembentukan, pemotongan, dan proses lain yang hingga kini berkembang menjadi lebih kompleks dengan berbagai variasi. Ini untuk macam-macam proses manufaktur. Dasar dari teknologi mekanik adalah penyelesaian proses logam dan non-logam dari bentuk biji-biji, raw material menjadi barang yang dapat digunakan. Hampir semua logam dibuat mula-mula dalam bentuk batangan atau impor, hasil proses pemurnian dari bijinya yang kemudian merupakan bahan baku untuk proses selanjutnya. Pada dasarnya, proses pembuatan benda kerja logam dapat dikelompokkan menjadi 1. Proses pemesinan, 2. Proses pengecoran, 3. Proses penyambungan, 4. Proses pembentukan, 5. Proses perlakuan bisnis, dan yang ke-6 proses penyelesaian atau pengerjaan akhir. Yang pertama ini ada proses pemesinan. Proses pemesinan logam adalah proses pembuatan yang menggunakan mesin-mesin perkakas potong untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan, yang membuang sebagian material dan perkakas potongnya dibuat dari bahan yang lebih keras daripada logam yang dipotong. Contoh mesin perkakas ini antara lain mesin bubut, mesin strap, mesin drill, mesin fries, dan lain-lain. Cara perkakas potongnya antara lain dari jenis HMS, karbida, dan lain-lain. Dalam proses permesinan logam dikenal beberapa proses pemotongan seperti 1. Proses strap, shaping plating, 2. Proses bubut turning, 3. Proses bukti atau drilling, 4. Proses ties milling, dan 5. Proses drilling atau drilling. Di samping proses pemotongan di atas yang disebut sebagai proses pemotongan konvensional, di bawah ini merupakan proses pemotongan yang berbeda dengan proses di atas yang disebut sebagai proses pemotongan non konvensional, antara lain 1. Proses pemotongan abrasi ultrasonic machining, yang kedua proses pemotongan secara reaksi kimia chemical machining, yang ketiga proses pemotongan secara ilusi kimia elektrik atau electrochemical machining, yang keempat proses pemotongan secara ilusi loncatan listrik electric discharge machining. Kelompok proses terakhir ini mempunyai keuntungan yaitu dapat memotong logam yang sangat keras yang tidak dapat dipotong secara konvensional. Kelemahannya adalah ongkos produksi, terutama menyangkut mesinnya. Bila diukur dari kecepatan logam terpotong persatuan waktu sangat tinggi. Yang pertama ini untuk proses pengecoran adalah suatu proses
pembuatan yang pada dasarnya mengubah bentuk logam dengan cara mencairkan logam, kemudian dimasukkan ke dalam suatu cetakan dengan dituang atau ditekan. Proses pengecoran dengan dituang atau casting dan dicetak molding. Produk hasil pengecoran dapat langsung dipakai sebagai produk akhir, akan tetapi kebanyakan masih memerlukan proses lanjut seperti proses pemotongan, penyambungan, pelatuan faesis atau proses penyelesaian lainnya. Didasarkan jenis bahan atau pola atau model, bahan cetakan dan cara penuangannya, maka proses pengecoran dapat dibedakan. Yang pertama, proses pengecoran dengan pasir sebagai bahan cetakan atau sand casting. Yang kedua, proses pengecoran sentrifugal atau centrifugal casting. Yang ketiga, proses pengecoran dengan cetakan permanen atau permanen mold casting. Yang keempat, proses pengecoran cetak tekan atau die casting. Yang kelima, proses pengecoran dengan bola genggam atau investment casting. Yang ketiga, proses penyambungan. Proses ini sering diartikan pengelasan, tetapi sebenarnya pengelasan tersebut merupakan bagian dari proses penyambungan. Pada dasarnya proses ini dapat dilakukan tanpa atau dengan mencairkan logam yang disambung, dengan atau tanpa logam mengisi, dengan atau tanpa tekanan dan dengan perekat atau adhesif. Contoh proses ini antara lain pengelasan, solder, pengelingan, dan lain-lain. Proses penyambungan ini dapat dilakukan apabila komponen yang akan disambung sudah melalui tahap-tahap proses yang disyaratkan, misalnya pembersihan, persiapan bagian ujung yang akan disambung, ataupun proses pengerjaan mesin. Yang keempat, proses pembentukan. Proses pembentukan logam adalah suatu proses pembuatan yang pada dasarnya dilakukan dengan membersihkan gaya luar atau menekan, memadatkan, dan menarik dan sebagainya hingga berubah bentuk secara plastis. Bahan logam sebelumnya dapat dipanaskan terlebih dahulu sampai mencapai batas tertentu atau logam tetap dingin, dalam arti di bawah batas temperatur tertentu tersebut. Kondisi pertama disebut proses pengerjaan panas atau warping proses, sedangkan yang terakhir disebut proses pengerjaan dingin atau wood swapping proses. Yang kelima, proses pelabuhan fisis. Proses pelabuhan fisis adalah proses pengerjaan dengan jalan mengubah sifat-sifat fisik dari logam tanpa adanya perubahan bentuk fisik, seperti proses pelabuhan panas, heat treatment, benturan peluru atau shot training, dan yang keenam, proses penyelesaian. Di proses ini digunakan untuk memberikan kondisi permukaan tertentu dari benda jadi produk sehingga terjadi perubahan dimensi yang sangat kecil. Secara keseluruhan, bentuk dan ukuran boleh dikatakan tidak mengalami perubahan yang terjadi. Kondisi permukaan tertentu yang dimaksud adalah antara lain berwarna mengkilap, pemeliharaan pencegahan dari perubahan unsur serta bentuk permukaan melalui proses pengecatan, proses anugerah, proses pelapisan permukaan dengan unsur tertentu, dan lain-lain. Nah, ini untuk dari wilayah di atas ini, maka secara skematis proses pembuatan logam ini dapat diartikan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ini ada proses manufaktur. Ini ada yang pertama proses pengecoran, yang ini pada proses pembuatan ya, dari pertama proses pengecoran, proses pembentukan, proses pemotongan, proses penyambungan, proses perilaku fisik, dan proses penyelesaian. Ini tadi dari gambar yang di atas tadi dibuat gambar tabel. Ini semua ini untuk perubahan bentuk. Ini ada proses pemotongan juga perubahan bentuk, proses pembentukan perubahan bentuk, dan proses pengecoran perubahan bentuk. Kemudian perubahan bentuknya ada mencairkan, ini ada casting panas dingin, ini ada membuang sebagian material, ini dituang dan ditekan dalam cetakan untuk mencairkan. Ini untuk proses perubahan bentuk, membuang sebagian material untuk konvensional atau non konvensional. Ini untuk proses penyambungan dengan tanpa mencairkan, dengan tanpa logam pengisi, dengan tanpa tekanan, dengan perekat. Ini yang proses perilaku fisik, ini mengubah sifat fisik. Untuk proses penyelesaian ini perubahan kecil sehingga diperoleh kondisi tertentu. Dari semua proses pembuatan ini terakhir menjadi produk jadi, benda jadi atau produk jadi. Dari proses manufaktur ini sudah saya jelaskan.
Di sini terkait dengan mata kuliah yang saya sampaikan, kiranya ini saya cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan materi yang disampaikan. Mungkin ada, kalau yang saya ya. Pak, kan ada manajemen resiko ya Pak. Resiko itu kan sebuah ancaman. Iya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi ancaman internal dan eksternal itu Pak? Terus bagaimana cara mengatasinya atau solusinya bagaimana? Jadi kan manajemen itu jadi sumber ini ya. Jadi itu yang manajemen resiko itu ada peluang membahayakan misalnya. Tapi di sana itu ada internal maupun eksternal. Misalnya saya ada pengalaman di BDN, dari manajemen resiko itu sudah diperhitungkan ya, resiko dari perusahaan itu nanti pada dasarnya bisa 3 hal. Dari dalam itu terutama internal itu membuat aturan, jadi aturan yang sudah kita sepakati biar kinerja maupun perjalanan perusahaan dari internal karyawan maupun direksi itu bisa berjalan dengan baik. Dan ini untuk manajemen internal ya resiko, karena faktor dari karyawan itu sangat menentukan. Jadi di dalamnya kinerja karyawan dipengaruhi oleh mungkin gaji, kenyamanan kerja, dan jenjang karir, itu yang dari manajemen resiko internal. Kemudian dari manajemen resiko eksternal itu yang mengancam, misalnya PDAM itu masalah pelanggan. Jadi pelanggan itu harus dibuat sedemikian rupa biar dia puas. Karena kalau pelanggan kecewa, dia akan mundur dari pelanggan, kan bisa lebih. Terus dari eksternalnya tadi termasuk dari bahan baku. Jadi bahan baku dipikirkan. Karena di Wonosobo itu memiliki 35 mata air, tapi pada musim kemarau itu debit matanya berkurang sampai 50%. Jadi dari perusahaan untuk manajemen risiko mengantisipasi dari di mata air itu ditanam pohon yang bisa melanggengkan mata air, terutama yang pohon beringin lah di sana itu. Dan itu reboisasi yang dilaksanakan di perusahaan seperti itu. Jelas ya Mas? Ini nyampe ya? Cukup ya? Oke. Demikian ini untuk pertemuan pada siang hari ini terkait dengan materi yang saya sampaikan. Tentunya di saya sih masih ada kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.